Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai evolusi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu evolusi? Nah, bisa kita perhatikan gambar ini. Dari gambar ini kita tahu bahwa evolusi adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi proses evolusi ini tidak instan ya, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama hingga beratus-ratus juta tahun. Di dalam evolusi ini terdapat teori asal-usul kehidupan. Jadi bagaimana sih makhluk hidup itu berasal? Nah, di sini ada 3 teori. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang kedua ada teori biogenesis, dan yang terakhir atau ketiga ada teori evolusi kimia. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang teori abiogenesis. Teori abiogenesis, jadi A itu tidak dan bio artinya hidup. Berarti kalau abio itu tak hidup. Nah, teori abiogenesis atau disebut dengan generatio spontanea ini merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Jadi makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, adapun penganut dari teori abiogenesis ini ada Aristoteles, kemudian ada Johnny Dam, ada Anthony van Leeuwenhoek. Kita mulai dari Aristoteles. Jadi pada saat itu Aristoteles itu mengamati adanya ikan-ikan tertentu yang keluar dari lumpur, sehingga dari hal itu maka Aristoteles ini menyimpulkan bahwa ikan-ikan yang ada itu berasal dari lumpur. Nah, lumpur itu kan benda mati, sehingga Aristoteles ini menganut teori abiogenesis. Sedangkan kalau Johnny Dam, jadi Johnny Dam itu melakukan percobaan yang mana dia membuat percobaan dengan menggunakan air rebusan dari daging atau yang disebut dengan air kaldu. Jadi air kaldu itu ditutup oleh Johnny Dam, kemudian dipanaskan dengan tujuan untuk mematikan semua organisme di dalam air kaldu itu tadi. Nah, setelah direbus kemudian didiamkan beberapa hari dan hasilnya air menjadi keruh yang menandakan adanya mikroorganisme di dalam air kaldu. Oleh karena itu, Johnny Dam ini menyimpulkan bahwa makhluk hidup seperti mikroorganisme itu berasal dari air kaldu, jadi berasal dari benda mati, sehingga dia juga menganut teori abiogenesis ini. Selanjutnya penganut abiogenesis ada Anthony van Leeuwenhoek. Jadi Anthony van Leeuwenhoek ini pada suatu ketika dia mengamati adanya mikroorganisme pada air rendaman jerami. Pengamatan itu dilakukan oleh Anthony dengan menggunakan mikroskop. Oleh karena Anthony ini menemukan adanya mikroorganisme atau kehidupan di dalam air rendaman jerami itu, maka Anthony ini menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati seperti jerami itu. Oleh karena itu, Anthony ini menganut teori abiogenesis. Ada pula teori yang tidak sepaham dengan teori abiogenesis ini, yaitu teori biogenesis. Nah, teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Adapun penganut teori biogenesis ada Francisco Redi, ada Lazarus Palazzani, dan ada Louis Pasteur. Kita lihat pada percobaan Francisco Redi. Jadi Redi ini melakukan percobaan dengan menggunakan 3 perlakuan yang berbeda. Jadi ada 3 tabung, masing-masingnya itu berisi daging mentah. Yang pertama itu diberi perlakuan dibiarkan terbuka, yang kedua itu ditutup dengan rapat, dan yang ketiga itu diberi penutup berupa kasa.
Setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari, kemudian Reddy ini menemukan adanya belatung atau larva di atas permukaan daging pada toples yang terbuka. Sedangkan pada toples yang tertutup itu tidak ada belatungnya sama sekali. Dan pada toples yang ditutupi oleh kasa itu terdapat belatung, namun di atas permukaan kasanya. Dari hal inilah maka Reddy ini tahu bahwa oh ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi belatung atau telur lalat itu larva itu berasal dari lalat yang hinggap pada permukaan daging. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, sehingga Francisco Reddy ini menganut teori biogenesis. Yang kedua adalah Lazarus Palazzani. Jadi Lazarus Palazzani ini melakukan percobaan yang serupa dengan John Needham pada teori abiogenesis tadi. Lazarus Palazzani ini melakukan percobaan dengan merebus air kaldu dengan tujuan untuk mematikan mikroorganisme. Nah, Lazarus ini melakukan dua perlakuan, yang satunya ditutup dan yang satunya dibiarkan terbuka. Kemudian setelah dipanaskan, didinginkan selama beberapa hari, dibiarkan ya. Setelah itu pada tabung yang tertutup itu airnya jernih, sedangkan pada tabung yang terbuka itu airnya menjadi keruh. Nah, dari hal ini menandakan bahwa terdapat mikroorganisme di dalam tabung yang terbuka itu. Nah, Lazarus Palazzani ini meyakini bahwa mikroorganisme yang berada di dalam tabung tersebut itu berasal dari mikroorganisme yang terbawa oleh udara yang kemudian masuk ke dalam tabung yang terbuka. Percobaan yang dilakukan oleh Lazarus Palazzani ini mematahkan percobaan yang dilakukan oleh John Needham pada teori abiogenesis, yang mana menurut Lazarus Palazzani itu bahwa percobaan yang dilakukan John Needham itu terdapat kesalahan, dikarenakan pada saat itu John Needham merebus air kaldu itu tidak dalam waktu yang lama, dan juga pada saat menutup tabungnya John Needham itu tidak menutup dengan rapat, sehingga masih memungkinkan mikroorganisme yang terbawa udara itu masuk ke dalam tabung. Dan percobaan yang terakhir ada percobaan dari Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur ini ingin beda sendiri ya, sehingga dia memodifikasi leher tabung tersebut dengan menggunakan leher angsa yang berbentuk es. Nah, pada saat itu Louis Pasteur itu melakukan percobaan hampir sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Lazarus Palazzani. Jadi pada awalnya Louis Pasteur ini merebus air kaldu yang bertujuan untuk mematikan seluruh mikroorganisme yang berada pada air kaldu itu. Kemudian setelah diamati selama beberapa hari, ternyata tidak terdapat mikroorganisme satupun di dalam air kaldu, melainkan mikroorganismenya terjebak pada leher tabung. Lalu Louis Pasteur ini memiringkan tabungnya. Nah, hal ini bertujuan agar mikroorganisme yang terjebak di leher tabung itu dapat masuk ke dalam air kaldu. Setelah masuk, kemudian Louis Pasteur memposisikan tabungnya seperti semula. Nah, setelah diamati beberapa lama, oh ternyata airnya itu menjadi semakin keruh, yang menandakan bahwa mikroorganisme tersebut itu semakin banyak. Nah, karena apa? Karena mikroorganisme tersebut melakukan proses perkembangbiakan atau reproduksi. Oleh karena itu, Louis Pasteur jadi tahu, oh ternyata bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, yang mana mikroorganisme yang berada di dalam air kaldu itu berasal dari mikroorganisme yang sebelumnya ada di air kaldu tersebut. Eksperimen yang dilakukan oleh para penganut biogenesis ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan beberapa teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama ada Omnivivum ex ovo. Jadi dapat kita ketahui bahwa vivum itu makhluk hidup dan ovo adalah telur. Jadi Omnivivum ex ovo berarti semua makhluk hidup berasal dari telur. Dan yang kedua ada Omniovum ex vivo. Ovum itu kan telur, sedangkan vivo adalah makhluk hidup.
Jadi semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan teori yang ketiga ada omnivivum ex vivo. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya ada teori evolusi kimia atau yang disebut dengan teori biologi modern. Teori evolusi kimia ini dikemukakan oleh Alexander Oparin yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Dengan adanya gas-gas seperti metana, hidrogen, uap air, dan amonia di atmosfer, serta ada bantuan berupa kilatan halilintar, maka akan dapat terbentuk senyawa organik seperti asam amino. Senyawa organik itu tadi akan terkumpul ya dalam sebuah subprimordial atau yang disebut dengan subpurba. Penganut dari teori evolusi kimia ini ada Alexander Oparin, ada Harold Urey, dan ada Stanley Miller. Sekarang kita perhatikan pada gambar percobaan Harold Urey dan Stanley Miller untuk membuktikan kebenaran dari teori Alexander Oparin itu tadi. Percobaannya diawali dengan memanaskan uap air atau H2O, kemudian uap air itu naik ke atas ya. Water vapor ini uap air. Setelah itu diberi elektroda atau bantuan listrik. Nah, pada saat zaman dulu itu berupa kilatan halilintar. Kemudian diposisikan seperti pada atmosfer dengan adanya CH4 atau gas metana, ada amonia dan ada hidrogen. Setelah itu mengalami peristiwa kondensasi melalui kondensor dengan tujuan untuk mendinginkan uap air dan mengubahnya menjadi tetes-tetesan air yang mengandung komponen organik. Nah, setelah itu ditampung. Ternyata komponen organik yang dimaksud ini adalah asam amino. Jadi dapat diketahui bahwa ternyata percobaan yang dilakukan oleh Urey dan Miller ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alexander Oparin bahwa komponen kehidupan itu terdiri dari beberapa senyawa kimia seperti senyawa organik.